menghadirkan narasumber berkompeten. Kepala desa juga aparatur ya, yang masuk dalam pelayanan publik. Membahas berbagai isu aktual. Kita juga supaya tetap melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker. Nah ini Pak Kades kita sudah berkali-kali mengusulkan, mungkin belum ada tanggapan dari pemerintah. Waktu itu rencananya. Inilah Aspirasi Pagi. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Seperti yang sudah disampaikan rekan saya tadi, Riko Saputra, bahwa memang hari ini kita akan membahas tentang kasus rabies di Sintang kemudian tinggi dan bagaimana penanganannya. Kami mengundang narasumber dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang untuk membahas tentang ini, karena kita pernah membahas tentang ini juga di kesempatan sebelumnya tentang bagaimana kondisi terkini kasus rabies di Sintang, dan akhir-akhir ini di beberapa hari belakangan ini kembali kita mendengar kabar bahwa korban kemudian kembali jatuh begitu, dan kita pengen tahu gambarannya seperti apa saat ini kasus rabies ini, dan kemudian juga apa kemudian langkah-langkah yang bisa diambil secepatnya sehingga tidak kemudian semakin meluas kasus penyebaran virus rabies ini. Sementara sudah hadir di studio kami saat ini Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Pak Martin Nandung. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, dan hari ini kembali kita ngobrol tentang rabies lagi nih, Pak. Setelah kemarin kita beberapa hari yang lalu, belum sebulan kayaknya kita ngobrolkan ini ya, Pak ya. Dan hari ini kita ngobrol lagi soal rabies karena memang sedang tinggi begitu angkanya. Lumayan membuat tercengang juga, Pak. Dan memang sebenarnya kita sudah di status KLB ya, Pak ya, kalau soal rabies ini ya. Total sekarang sudah 5 orang yang meninggal dunia, Pak. Ya, 5 orang meninggal dunia dan sudah ada 277 kasus gigitan anjing sampai dengan kemarin 6 Juni 2023. Dari Januari sampai 6 Juni 2023 sudah ada 277 kasus. Iya. Nah, kita kalau ngobrol tentang bagaimana mengantisipasi penyebaran di tingkat di tingkat binatangnya begitu ya, di anjingnya ini memang leading sektornya ke Dinas Pertanian dan Perkebunan. Tapi ini sudah ada yang ke manusia begitu. Nah, makanya kita sebenarnya menunggu nih kehadiran Pak Edi Hermaini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dan mungkin akan mengutus timnya nanti. Kita masih menunggu juga nanti dari Dinas Kesehatan seperti apa kemudian langkah-langkahnya. Sebenarnya kita ingin tahu juga bagaimana kemudian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Tetapi karena Pak Martin Nandung sudah di sini dan leading sektornya adalah bagaimana mencegahnya supaya tidak sampai ke manusia, kemudian artinya mengeliminir peluang-peluang kemudian sampai ke manusia. Nah, artinya kita pencegahannya dulu ke hewan. Nah, Pak, sekarang sebaran rabies di Sintang itu di mana saja? 14 kabupaten, kemudian 14 kecamatan, kemudian apakah sudah terjangkit semua atau seperti apa situasi sekarang di Sintang, Pak? Baik, data yang kami peroleh sampai kondisi terakhir 6 Juni kemarin itu, ya, Pak, jumlah kasus sudah ada 277 kasus dengan sebaran tertinggi ada di Kecamatan Sintang. Kecamatan Sintang itu ada 57 kasus. Kemudian di Ketungau Tengah ada 47 kasus. Tempunak 33, Sungai Teblian 26, Sepauk 26, Ketungau Hilir 25, Kayan Hilir 22, Kelam Permai ada 11, Dedai 12, Ketungau Hulu 11, Binjai ada 4, kemudian Kayan Hulu 2, Ambalau 1, dan Serawai puji Tuhan masih kosong. Jadi yang tertinggi saat ini memang Kecamatan Sintang dan Kecamatan Ketungau Tengah. Kemudian sudah ada 5 korban jiwa, itu ada di Kecamatan Sepauk 1, Tempunak 1, Kayan Hilir 1, kemudian Ketungau Hulu ada
Dan saat ini ada satu korban yang dalam kondisi kritis sedang dirawat di rumah sakit Ade Muhammad Jun. Kita berharap bisa ada solusi untuk ada penyembuhan lah. Walaupun itu juga secara medis mungkin agak berat ya. Tapi kita terus membantu dalam doa lah sampai ada korban yang ke berikutnya lah. Iya. Kita. Ya itu situasi sekarang bahwa ada 5 yang sudah meninggal dunia dan 1 sekarang sedang dalam perawatan di rumah sakit Ade Muhammad John. Tingginya gigitan anjing ternyata kalau kita melihat kasusnya di Sintang ini 57 kasus. Artinya tidak juga kemudian setiap gigitan itu berakibat kepada fatalitas yang menyebabkan korban ke manusianya gitu Pak, terjangkit rabies. Kalau kita melihat di Sintang 57 kasus, tapi di Sintang tidak ada yang kemudian ternyata dinyatakan terjangkit rabies. Artinya untuk di Sintang sendiri apakah kita bisa nyatakan aman sementara walaupun gigitannya tinggi, tetapi kalau untuk rabiesnya justru relatif lebih aman atau seperti apa kita harus melihat data ini Pak? Yang pertama itu Kecamatan Sintang itu ibu kota kabupaten. Betul. Yang pertama tentu dengan fasilitas kesehatan yang cukup. Kemudian juga ada tempat-tempat kita punya puskeswan. Kalau masyarakat kita ingin vaksin mandiri juga tersedia. Kemudian ada dokter hewan kita yang praktek juga. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin vaksin anjing peliharaannya juga tersedia. Berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain yang fasilitas untuk perawatan atau vaksin hewan ini kan tidak tersedia. Itu salah satu memang penyebab sehingga hewan ini tidak divaksin. Itu yang pertama. Yang kedua tentu tingkat pemahaman masyarakat kita bahwa anjing ini wajib untuk divaksin juga masih rendah lah. Kita tidak menyalahkan mereka, tapi mungkin juga kita juga memberikan informasi juga terbatas, mungkin juga akses mereka terhadap informasi yang berkaitan dengan rabies ini juga terbatas, sehingga seringkali korban itu jatuh karena ketidakpahaman mereka. Terutama dalam proses penanganan pasca terjadi gigitan anjing. Semestinya sekecil apapun luka akibat gigitan anjing itu harus segera untuk ditangani, dibersihkan dengan air mengalir, dengan sabun di air mengalir selama kurang lebih 15 menit, kemudian sesegera mungkin dibawa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk segera divaksin anti rabies atau diberikan juga suntikan serum anti rabies. Di sini di Sintang banyak kasus seperti gigitan anjing yang terbesar, tapi mungkin cara penanganannya yang cepat sehingga tidak sampai jatuh korban. Sementara kalau di kecamatan-kecamatan lain mungkin desa-desa yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan, kalau mereka melihat memang gigitannya kecil mungkin 1-2 hari sudah sembuh, tidak ada apa-apa. Jadi mereka tidak harus membawanya ke pusat pelayanan kesehatan. Ini yang sering menyebabkan terjadinya korban jiwa. Apalagi kalau jarak dari desa ke pusat kesehatan itu jauh. Hanya untuk luka gores sedikit saja kita harus ke puskesmas, tentu mereka juga mempertimbangkan biaya yang harus mereka keluarkan. Itu sebabnya kenapa memang mereka sering menganggap sesuatu hal yang biasa. Apalagi yang mungkin yang nyakar, yang gigit itu memang anjing peliharaan mereka sendiri yang sehari-hari mereka ikut bermain dengan mereka lah seperti itu. Itu salah satu penyebab karena masyarakat kita memang belum semuanya memahami. Artinya memang sosialisasi ini sebenarnya yang terus kita galakkan untuk terutama yang di luar kota Sintangnya ya Pak ya. Dan betul sekali kalau melihat data yang tadi disampaikan oleh Pak Martin Nandung, sebenarnya tingkat gigitan ke manusia itu korelasinya relatif tidak terlalu tinggi itu dengan penyebaran rabies ke manusianya. Karena di beberapa daerah seperti di Kayan
hilir misalnya nggak ada kasus di sana, tingkat gigitannya sebenarnya lebih rendah dari Sintang, tetapi malah di sana sudah 2 korban di KN Hilir itu. 1 Ketungahulu yang 2 ya, di Ketungahulu. Nah, tingkat gigitannya sebenarnya lebih rendah dari Sintang, artinya memang penanganannya kemudian yang memang dititik beratkan. Nah, ini sebenarnya kita mau konfirmasi ke Dinas Kesehatan nih, sebenarnya apa masalahnya, apa tantangannya begitu. Nah, sekarang karena ini relatif hulunya adalah gigitan atau penyebarannya di binatang, Pak, di anjingnya begitu, hulu masalahnya. Nah, kemudian sampai di mana kemudian usaha-usaha dari kita, dari Dinas Pertanian dan Perkebunan terutama ini untuk memastikan penyebarannya tidak kemudian semakin melebar nih penyakit rabiesnya. Apa kemudian usaha-usaha yang dilakukan? Sebenarnya kita sudah melakukan proses vaksinasi ini jauh hari sebelum adanya korban. Ya. Kemudian dengan munculnya ada korban, kita terus laksanakan vaksinasi, khususnya di Spauk, Punak sudah kita lakukan, Sintang. Ya. Hari ini kita akan melaksanakan vaksinasi rabies ini di Kecamatan Ketungau Tengah. Tim kita hari ini berangkat ke sana untuk melakukan vaksinasi. Kemudian selain itu juga ada beberapa kecamatan yang menjadi target kita, seperti di Ketungau Hulu, Ketungau Hilir, kemudian Kayan Hilir dan Kayan Hulu. Mudah-mudahan nanti itu bisa kita jangkau. Ya, mungkin kita tidak mampu menjangkau semua desa, tapi kita akan berusaha untuk di mana ada kasus, kita akan berusaha untuk blokir desa terdekat, sehingga proses penyebaran itu tidak cepat terjadi dari desa satu ke desa yang lain. Kita akan prioritaskan beberapa desa yang rentan, yang rawan, khususnya yang berbatasan seperti Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah itu berbatasan dengan Malaysia, dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sekadau. Kita antisipasi memang baik antisipasinya ada hewan dari daerah kita yang mungkin lari tersesat atau apa ke wilayah kabupaten lain atau sebaliknya. Ya, ini yang kita antisipasi sehingga penyebarannya tidak meluas. Memang keinginan kita semua anjing itu bisa kita vaksinasi, tapi mungkin saat ini kita tetap memprioritaskan di mana daerah-daerah yang kita anggap rawan dan rentan. Pak, ada kerjasama tidak antara dinas yang Bapak pimpin sekarang dengan Dinas Kesehatan mengenai hal ini? Apa bentuk-bentuk usaha yang kemudian bisa dilakukan bersama untuk ini, Pak? Kita memang sudah sejak lama melakukan kerjasama antara dinas instansi terkait, secara khusus Dinas Kesehatan, karena kita berkaitan dengan anjing ini, kita yang menangani merupakan tupoksi dari kita. Kemudian, ketika sudah masuk pada proses penanganan kemanusiaannya, itu sudah menjadi kewenangannya dari Dinas Kesehatan. Ya, sehingga memang kita selalu berkomunikasi aktif dengan semua puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang. Ya, mereka pun setiap kali ada kasus mereka selalu menginformasikan ke kita, sehingga perkembangan dari hari ke hari juga kita bisa melihat di mana kasus yang tertinggi, yang aktif setiap hari ada penambahan. Kemudian juga kita selalu berkoordinasi berkaitan dengan ketersediaannya vaksin, terutama vaksin anti rabies PAR atau serum anti rabies SAR yang tersedia di puskesmas. Dan sampai saat ini memang ketersediaan vaksin itu cukup. Mereka melaporkan terus kalau memang terjadi kekurangan, dan kita akan bersama-sama untuk berusaha untuk mengatasi. Tapi sampai saat ini informasi yang mereka sampaikan
ketersediaan vaksin kita cukup. Ya. Ini sebenarnya pihak desa juga sebenarnya punya peran penting juga nih sebenarnya Pak untuk mengingatkan juga sebenarnya ke masyarakatnya. Sejauh yang Bapak tahu ada tidak himbauan semacam itu ke kepala desa atau pengurus-pengurus desa ini? Kita sudah buat surat edaran bupati ya, kepada camat dan kepada semua kepala desa, ya, sehingga kita berharap informasi ini juga bisa sampai ke semua masyarakat ya, melalui pemerintah desa, dan kita memang berharap ada peran aktif dari pemerintah desa untuk mengambil langkah-langkah antisipasi di lapangan apabila memang terjadi hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius. Misalnya ada kasus gigitan di mana orang tua atau keluarga mengabaikannya, kita meminta semua kepala desa untuk proaktif untuk segera membawa ke puskesmas terdekat atau bagaimana bisa mendatangkan petugas ke puskesmas untuk melakukan vaksin anti rabies. Yeah. Karena ada juga keluarga baik yang tergigit maupun keluarganya, misalnya dia anak kecil, ya, anak kecil tidak mau dibawa berobat, orang tuanya pun menganggap lukanya hanya luka yang biasa, sehingga memang perlu ada pendampingan, perlu ada support dari pemerintah desa. Nah, kemudian hal-hal lain juga kita berharap memang ada kebijakan kesepakatan di lingkup desa atau dusun berkaitan dengan pemeliharaan anjing ini. Ya. Bagaimana untuk mengantisipasinya? Ya, apakah ada kesepakatan bahwa setiap anjing itu harus diikat atau dikurung, atau bahkan kalau ada kasus tidak tertutup kemungkinan ada kesepakatan misalnya bahwa semua anjing yang ada harus dimusnahkan. Ya. Nah, ini tentu kita berharap adanya peran dari pemerintah desa. Nah, kemudian kalau misalnya penanganan semacam ini Pak, biasanya keluhan di pendanaan misalnya. Nah, untuk penanganan rabies ini Pak, kalau pendanaan kita kemudian artinya kemampuan kita untuk menanggulangi penyakit rabies ini dari segi pendanaan itu tidak ada masalah sebenarnya? Atau memang kita masih kekurangan juga untuk menangani permasalahan ini Pak? Kalau dari aspek pendanaan memang anggaran kita juga sangat terbatas, tapi support dari pemerintah daerah untuk membantu kita agar kita bisa melakukan aktivitas vaksinasi di lapangan cukup baik. Kemudian dukungan juga dari pemerintah provinsi juga cukup, mereka juga akan memberikan support untuk kita karena memang ini kasus terbesar di Kalimantan Barat, sehingga memang mereka siap untuk membantu, bahkan tenaga, kemudian vaksin juga pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap untuk memberikan support untuk Kabupaten Sintang. Artinya kalau dari segi vaksin untuk rabiesnya sendiri, vaksin untuk anjingnya ya, untuk binatangnya ini sebenarnya kita memang cukup lah ya untuk itu ya Pak ya. Ketersediaan kita memang cukup lah, kita anggap cukup ya, untuk keperluan kita untuk tahun ini. Kalaupun misalnya nanti ternyata perkiraan kita dari vaksin yang tersedia ini kurang, pemerintah provinsi juga siap untuk komit lah untuk itu ya Pak ya, membantu kita. Pak, ini kasusnya sudah cukup banyak. Bagaimana kemudian masyarakat memandang ini? Artinya kita bisa hitung dari berapa banyak kemudian masyarakat yang membawa binatangnya untuk divaksin. Kemudian bagaimana peningkatannya? Atau masyarakat kita justru memang kayaknya cuek aja gitu? Bagaimana pandangan Bapak melihat di masyarakat sendiri mengenai isu ini? Sebagian masyarakat masih apakah mungkin berkaitan dengan informasi yang memang tidak semuanya nyampai ke mereka, ya, berkaitan dengan status KLB sekarang ya, dan korban yang cukup banyak, ya. Tapi memang sebagian besar juga respon masyarakat, respon pemerintah desa juga cukup bagus. Ya, cukup banyak mereka yang memang sudah memberikan data ke Dinas Pertanian dan Perkebunan jumlah anjing yang ada di desa, ya, kemudian kesiapan mereka untuk menerima petugas vaksinator kita lah,
ke lapangan. Artinya mereka siap untuk bekerja sama. Karena memang kadang kendala kita ada juga pemilik anjing yang keberatan untuk kita vaksin. Yeah. Kemudian ada juga kendala misalnya dengan alasan bahwa orang tuanya mungkin masih di kebun, di ladang, kita harus menunggu seperti itu. Ya, kemudian yang lain-lain juga kadang-kadang kita memang kesulitan untuk bisa menangkap anjing, sehingga memang perlu kerjasama seluruh stakeholder lah, seluruh masyarakat pemilik anjing. Ya. Kadang-kadang memang ada yang pro kontra melihat kondisi seperti ini, ada yang berkeinginan bahwa semua anjing yang ada di desa itu dimusnahkan semua. Tapi ada juga yang berharap solusinya adalah divaksin gitu ya. Ya, kita memberikan keleluasaan yang penuh kepada pemerintah desa untuk menyepakatinya dengan masyarakat. Kalau memang menurut mereka, karena nanti potensi yang akan jadi korban juga masyarakat mereka di situ. Atau juga mungkin orang luar yang datang ke desa. Jadi daripada nanti terjadi korban, mungkin lebih baik dimusnahkan saja. Kita menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada pemerintah desa dan pengurus adat setempat. Kalaupun mungkin ada sanksi-sanksi adat, itu juga itu merupakan kesepakatan mereka. Itu sebenarnya bisa jadi efektif, Pak, karena kalau di kampung-kampung biasanya dan terutama yang memang memelihara anjing dan segala macamnya biasanya dekat dengan adat tuh biasanya tuh. Kalau misalnya kemudian ada penjatuhan hukuman adat kepada yang pemilik anjing yang kemudian ternyata terjangkit rabies dan menggigit orang, tuh bisa dikenakan adat gitu, mungkin akan lebih efektif tuh. Usaha-usaha kesana ternyata sudah dilakukan ya, Pak ya? Sudah. Oke. Ya. Nah, sudah adakah daerah-daerah tertentu yang memang ternyata memang tingkat penyebaran rabies terhadap binatang itu cukup tinggi dan kemudian dilakukan eliminasi tuh di situ daerah anjing-anjing di situ? Ada tidak daerah-daerah yang seperti itu di Sintang, atau memang belum perlulah dilakukan hal semacam itu di Sintang? Kita belum mendapat laporan lah dari pemerintah desa. Ya. Tapi sepanjang pengalaman kita menangani rabies inilah, ya, bahwa memusnahkan anjing juga bukan solusi yang efektif. Ya. Karena begini, ketika anjing ini kan sahabat manusia, jadi bagian dari kehidupan keseharian manusia, terutama masyarakat kita di desa. Jadi kalau ada yang merasa memang harus selalu ada anjing dalam lingkup aktivitas mereka. Nah, ketika anjing itu dimusnahkan, mereka akan berusaha untuk mendapatkan kembali anjing dari luar. Nah, resikonya ketika anjing yang mereka ambil dari luar juga tidak melewati proses vaksinasi, tidak divaksin, potensi untuk tertular rabies juga justru makin tinggi resikonya ya, Pak ya. Makanya kita sebenarnya tidak menyarankan untuk pemusnahan, tapi lebih berharap masyarakat kita bersedia untuk divaksin lah. Artinya ternyata solusi untuk memusnahkan di situ tuh juga membuat orang-orang yang sudah terbiasa dekat dengan anjing mendatangkan dari luar justru berbahaya. Punya potensi malah untuk menyebarkan di situ yang mungkin awalnya tidak seberbahaya itu, kemudian mendatangkan anjing yang terkena rabies malah. Ternyata seperti itu ya. Kemudian Pak, ada ketakutan tersendiri di masyarakat sekarang setiap melihat anjing, kemudian waduh ini ada rabies tidak ini, kemudian ada ketakutan semacam itu. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan oleh masyarakat menyikapi anjing-anjing yang masih berkeliaran dan ya apalagi di kota, di Sintang dan segala macam itu tuh biasanya anjingnya cukup jinak tuh, agak dekat dengan manusia, tidak terlalu tidak terlalu berjarak lah, berani begitu dengan manusia, dekat dengan manusia, dan manusia juga tidak begitu takut tuh biasanya. Adalah daerah-daerah semacam itu. Nah, seperti apa sebenarnya kita harus menyikapi itu? Apakah kemudian sebaiknya anjing-anjing saat ini diamankan dulu semuanya, diikat dulu semuanya, atau seperti apa? Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, Pak, melihat anjing-anjing masih berkeliaran di Sintang ini? Kita memang menyarankan masyarakat kita untuk
mengikuti program pemerintah untuk vaksinasi anjing itu sendiri. Iya. Tapi tadi seperti saya katakan memang tidak semuanya bersedia gitu. Iya. Sehingga tapi bisa kita lihat memang bahwa anjing yang sudah divaksin kita kasih tanda tali leher. Oke. Nah, jadi kalau anjing itu tidak ada tali lehernya, itu kita patut waspadai. Artinya anjing itu belum divaksin, belum pernah divaksin, itu yang harus kita waspadai. Kemudian yang kedua, memang ada ciri-ciri khusus untuk anjing yang sudah tertular virus rabies ini. Ya, biasanya mereka memilih untuk berdiam di tempat yang intensitas cahayanya rendah atau agak gelap lah. Di tempat-tempat gelap biasanya. Tempat agak gelap. Kemudian ciri-cirinya juga ekornya melengkung ke bawah, masuk di antara kedua pahanya. Kakinya tuh dia. Air liurnya juga lebih banyak yang Produksi liurnya itu lebih banyak tuh ya, netes terus tuh ya, Pak ya. keluar. Kemudian dia peka terhadap cahaya, kemudian air, gerakan. Nah, ini biasa yang berbahaya. Ketika kita tidak tahu bahwa dia bersembunyi di suatu tempat, karena dia memang kalau melihat sesuatu yang bergerak, biasanya dia cepat. Dia langsung serang gitu ya. Serang gitu. Itu yang memang harus kita waspadai. Ya kalau mungkin dia berkeliaran di tempat terbuka, ya biasanya mungkin kalaupun itu sudah tertular, biasanya juga kondisinya belum terlalu parah. Tapi biasanya yang sudah tertular rabies ini umurnya tidak terlalu panjang. Ya. Apalagi kalau memang sudah divaksin, dia setelah divaksin biasanya dalam jangka waktu paling lambat 14 hari dia sudah mati anjingnya. Pak, untuk kalau dari tim Bapak menyatakan bahwa sebenarnya kalau misalnya ini anjing sudah terjangkit rabies, apakah kemudian masih bisa disembuhkan atau memang sudah seharusnya dieliminasi nih anjingnya ketika kita curigai sudah rabies nih dengan tanda-tanda yang tadi Bapak bilang, atau tinggal tunggu 14 hari nanti dia mati dengan sendirinya, atau seperti apa Pak anjing-anjing ini perlakuannya? Kita kan untuk mendeteksi kalau gejala-gejala awalnya kan belum terlalu nampak, makanya kita anjing itu kita vaksinasi semua, vaksin semua. Ya, nanti nampak kalau memang ada di lingkungan itu, di desa itu ada kasus rabies, berarti setelah ada vaksin itu dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sudah ada anjing yang mati. Berarti ya harus kita waspadai di situ. Berarti sudah ada virus rabies yang masuk dalam wilayah itu. Tapi kalau sudah divaksin relatif aman. Sepanjang, nah untuk keamanan teman-teman di lapangan gimana tuh Pak? Apalagi misalnya kita sekarang Bapak bilang ke tengah-tengah ya teman-teman hari ini ya, dan itu ada 2 kasus di sana, 2 kasus meninggal dunia tuh. Bagaimana teman-teman di lapangan? Bisa Bapak ceritakan tidak seperti apa teman-teman di lapangan, keamanannya seperti apa yang disiapkan oleh dinas untuk mereka di lapangan? Jadi mereka sebelum berangkat itu mereka kita sudah berikan vaksin terlebih dahulu. Ya, vaksin anti rabies kita berikan terlebih dahulu. Ya. Makanya ketika banyak desa yang minta untuk kita berikan vaksin, kita kirim vaksin, nanti kami vaksin sendiri atau kami suntik sendiri, ya kan tidak terlalu memerlukan keahlian katanya. Betul, saya bilang memang tidak memerlukan keahlian. Tapi keamanan petugas ini yang harus kita pertimbangkan. Kalau dia belum diberikan vaksin anti rabies, itu juga sangat berisiko. Sehingga memang sebaiknya masyarakat kita menunggu petugas yang sudah profesional lah, sudah terlatih, kemudian sudah kita berikan vaksin anti rabies, sehingga mereka relatif jauh lebih aman ketika melaksanakan tugas di lapangan. Pak. Artinya sekarang terbuka untuk masyarakat desa terutama itu untuk meminta begitu ya, untuk mengajukan Pak Martin, ini desa kami mau dong divaksin hewan-hewannya begitu. Memang dianjurkan atau bisa seperti itu atau seperti apa Pak? Kalau memang ada petugas
yang bisa melaksanakan vaksin, kita memberi kesempatan sepanjang itu memang kondisi emergensi, kemudian petugas kita belum sempat untuk mendampingi. Tapi harus dilakukan yang profesional. Artinya bisa saja mungkin bukan petugas kita dari Dinas Pertanian, tapi mungkin petugas dari para medis dari puskesmas. Tapi tentu ya harus sudah divaksin, itulah salah satu persyaratan, sudah vaksin, ya, sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dengan risiko yang relatif lebih rendah lah. Ya, artinya dimungkinkan untuk desa-desa yang ingin desanya dilakukan vaksinasi itu untuk menyurati ke Dinas Pertanian dan Perkebunan, itu memungkinkan untuk dilakukan itu. Pak, punya kami di desa kami ada sekian ratus ekor anjing, kami minta ada petugas vaksin untuk datang ke sini, itu dimungkinkan untuk dilakukan itu? Dimungkinkan lah, artinya yang penting tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dia penuhi, termasuk bagaimana cara untuk membawa vaksin sampai ke tempat sehingga vaksin itu masih efektif untuk digunakan, karena tidak sembarangan juga. Dia harus dibawa dalam suhu tertentu. Ya, itu yang juga harus menjadi catatan penting. Ya. Apabila kita ingin memberikan kesempatan untuk mereka melakukannya secara swadaya lah. Ya. Sebenarnya juga dulu kita pernah melatih petugas-petugas tertentu untuk melakukan vaksin. Ya, dan itu memang salah satu program kita ke depan, sehingga memang bisa lebih cepat. Karena kalau mengharapkan petugas kita yang ada di kabupatennya untuk menjangkau 14 kecamatan itu kan perlu waktu yang cukup panjang, 391 desa itu. Ya perlu berapa bulan kita untuk menjangkaunya. Tapi kalau ada petugas yang sudah kita latih di lapangan, tentu bisa saja kita kirimkan vaksin, mereka melakukan vaksinasi di desa masing-masing, ya, sehingga tentu jauh lebih cepat, lebih efektif. Karena memang kasus rabies ini setiap tahun terjadi di Kabupaten Sintang kita, walaupun tentu tidak setiap tahun ada korban yang banyak, tapi memang kita harus mengantisipasi, kita harus mencari solusi-solusi terbaik untuk mengatasinya. Ya salah satunya untuk mempercepat proses vaksin itu, ya kita harus memang ada petugas-petugas kita yang kita latih, atau memang ada petugas-petugas kesehatan juga yang kita berikan tugas untuk membantu kita untuk di lapangan. Pak, sosialisasi menurut saya cukup penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya untuk memvaksin binatangnya, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian setelah misalnya tergigit oleh anjing, sehingga efeknya tidak kemudian jatuh korban jiwa. Tentu dari RRI seperti ini kita siaran, kemudian berdialog tentang ini adalah salah satu cara untuk mensosialisasikan kemudian bagaimana bahayanya rabies ini untuk di Kabupaten Sintang sendiri. Usaha-usaha semacam memasang baliho misalnya di daerah-daerah yang memang benar-benar rawan ini, apakah juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengantisipasi penyebaran rabies ini, Pak? Atau seperti apa selain kita kemudian bersiaran seperti ini, atau apa yang kemudian untuk bisa memastikan nih Pak, informasi bahayanya rabies ini kemudian sampai ke masyarakat begitu? Ya, selain memang ini program kita di RRI ini, mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh banyak warga masyarakat kita dalam wilayah Kabupaten Sintang. Kita juga sudah membagikan leaflet, kemudian juga surat edaran Bupati kepada pemerintah kecamatan dan desa. Ya. Kemudian juga kita menghimbau masyarakat kita untuk saling berbagi informasi di media sosial lah. Ya. Itu mungkin jauh lebih cepat, lebih efektif ya. Ya. Bisa saja kita gunakan seperti baliho dan sebagainya. Hanya memang itu juga perlu pendanaan juga yang tidak sedikit lah. Ya. Tapi memang melalui media sosial saya pikir ya, semua masyarakat kita sudah sebagian besar menggunakan media sosial. Jadi kita berharap memang ada peran aktif dan tanggung jawab sosial dari seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Iya. Tanggung jawab kita semua lah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, betul, bukan hanya tanggung jawab
dinas kesehatan, bukan hanya tanggung jawab dinas pertanian dan perkebunan, tapi tanggung jawab kita semua. Karena kewajiban kita semua untuk saling menjaga. Karena korban tidak hanya orang lain. Ya, justru potensi korban yang terbesar justru pemilik. Ya, pemilik, karena mereka yang lebih dekat, bahkan mungkin mereka karena memang cukup akrab, mereka tidak pernah menyangka kalau piaraan mereka itu pada akhirnya bisa menjadikan mereka korban. Iya. Itu yang memang selalu menjadi semacam pola ya Pak ya. Kebanyakan korban dari gigitan anjing itu memang pemiliknya, karena si pemilik anjing nih ngerasa ya dia teman saya, dia yang biasa sama saya, tidak tahu ternyata bahwa si anjingnya sudah terjangkit virus rabies. Dari 5 korban meninggal dunia dan 1 sekarang sedang perawatan ya. Artinya ini kebanyakan memang polanya seperti itu Pak. Anjing yang kemudian sebenarnya dekat sama mereka kemudian justru menggigit mereka, atau sebagian besar kasusnya memang seperti itu? Ada sebagian memang seperti itu. Yeah. Salah satu contoh lah kasus kemarin yang ada di Kecamatan Ketungo Tengah, di Desa Senangan Kecil. Jadi anjingnya itu 2 hari tidak kelihatan, tidak pulang ke rumah. Nah, kemudian setelah pulang ke rumah langsung menerkam anaknya. Anak pemilik anjing itu. Ya padahal ya keseharian tentu ya mereka sangat dekat. Pasti dia tidak mengira karena itu memang anjing dia punya, sehingga mereka tidak waspada juga. Nah, kasus-kasus seperti ini yang kita, kalau mungkin yang berkeliaran di luar kita udah melihat tanda-tandanya. Mungkin kalau yang dewasa mungkin masih bisa menghindar atau tapi yang memang kasus ini sebagian besar memang anak kecil yang tergigit anjing ini. Yang agak miris tuh memang itu Pak, dari beberapa kasus itu yang kita lihat korbannya memang anak-anak biasanya. Ini faktor memang karena kalau orang dewasa mungkin melihat gelagat-gelagatnya udah agak aneh nih, udah waspada duluan ya Pak ya. Dan kalau misalnya anjingnya tidak familiar dengan kita tidak terbiasa melihat anjing ini, dan pasti ada waspada lah kita kalau ngelihat anjing kan. Ini self defense-nya kita lah itu. Tapi kalau misalnya anjingnya ini anjing kita, ini memang agak lemah nih benteng pertahanan, karena merasa teman saya biasa ngelihat saya kok gitu. Nah, bagaimana kemudian untuk anjing-anjing yang kemudian masih berkeliaran, tetapi dia juga belum berkalung? Karena kalau Bapak bilang tadi kan yang sudah divaksin sudah ada kalung ini Pak ya, sudah ditandai itu, belum berkalung dan kemudian berkeliaran di sekitar rumah kita. Apa yang kemudian kita sebaiknya lakukan Pak? Karena ya lagi-lagi masyarakat kita sekarang juga cukup waspada dan agak takut nih kalau misalnya ada anjing-anjing yang berkeliaran. Apa yang kemudian kita harus lakukan Pak dengan situasi seperti ini sekarang? Memang kita yang harus waspada. Waspada apabila mungkin di jalan, baik pejalan kaki maupun mungkin yang menggunakan sepeda motor. Ya, kalau melihat anjing-anjing yang belum menggunakan kalung, bukti bahwa sudah divaksinasi, harus waspada. Kemudian kita juga menghimbau pemerintah desa, khususnya pemerintah desa dan pengurus adat di desa, ya membuat kesepakatan, membuat aturan, ya, apabila anjing tersebut tidak diberi tanda sudah divaksin, ya mungkin perlu ada kesepakatan bahwa itulah yang harus dimusnahkan, dieliminir aja. Ya, karena itu yang paling berisiko. Iya, itu yang paling berisiko dan bisa menyebarkan virus kemudian. Ya, artinya kesadaran bersama sebenarnya sebagai pemilik anjing lah ya Pak ya. Sebagai pemilik anjing ini memang harus divaksin, kemudian diberi tanda. Itu juga memberi rasa aman untuk orang-orang yang mungkin tidak punya anjing tetapi anjingnya berkeliaran di rumahnya. Dan ya sebagai pemilik anjing sih emang harus punya kepekaan itu untuk segera memvaksin untuk yang punya peliharaan anjing ya. Pak, kita
sebenarnya memang sangat perlu dari perspektif teman-teman dari Dinas Kesehatan sebenarnya untuk seperti apa kemudian supaya tidak tidak jatuh korban jiwa lagi sebenarnya. Itu yang sangat kita menjadi perhatian kita, bahwa anjing-anjing semuanya kita usahakan untuk divaksin, tetapi kemudian toh masih tetap ada gigitannya ke manusia. Usaha-usaha semacam untuk membuat tidak lagi jatuh korban jiwa ini sebenarnya yang memang kita harus tahu apa langkah-langkah dari Dinas Kesehatan sebenarnya. Tapi semoga suatu saat kita bisa ngobrol juga dengan Dinas Kesehatan untuk membahas itu, memastikan tidak lagi jatuh korban jiwa, dan kemudian sebenarnya apa sih yang membuat di tahun ini lebih tinggi dari tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin seingat saya 2 orang kalau tidak salah yang meninggal dunia. Dan tahun ini sudah 5 orang, dan itu peningkatan yang cukup drastis di atas 100%. Nah, ini yang kemudian kita mau tahu sebenarnya seperti apa langkah-langkah untuk tidak lagi terjadi di tahun-tahun berikutnya. Apalagi sekarang baru masuk bulan Juni, masih panjang nih tahun 2023. Ya, baru setengah tahun. Nah, itu yang kemudian sangat membuat kita concern sekali untuk membicarakan ini, dan di RRI saja sudah beberapa kali kita membicarakan ini, Pak. Usaha-usaha terhadap itu memang terus kita lakukan. Dan terakhir, sebelum kita mengakhiri dialog ini, Pak, apa yang kemudian ingin Bapak sampaikan ke masyarakat lah, dan mungkin ini berkali-kali Bapak sampaikan nih, saya meyakini ini seperti template lah, tetapi ini menurut saya memang penting untuk disampaikan ke masyarakat untuk kemudian memastikan tidak lagi jatuh korban jiwa nih dari rabies ini, Pak Martin. Baik, yang pertama saya mohon dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Ya. Ini kewajiban kita semua, ya, kewajiban kemanusiaan kita, tugas sosial kita untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang lah. Jadi lewat media apapun, ya, agar bisa mendukung pemerintah untuk menyampaikan informasinya kepada masyarakat. Ya. Dengan cara apapun, ya, terutama juga dengan tentu pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ya, petugas-petugas kesehatan yang ada di desa bisa memberikan informasi, bisa mengedukasi masyarakat kita dengan benar berkaitan dengan rabies, agar masyarakat kita juga menyadari bahwa rabies ini sangat-sangat berisiko, ya, terhadap jiwa manusia. Kemudian juga mengingatkan masyarakat kita, khususnya yang pemilik anjing, ya, tentu untuk harus segera melakukan vaksin, kemudian juga memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi di lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat setempat. Ya, memang kita harus mengedepankan keselamatan jiwa manusia lah. Ya. Jangan kita merasa ego bahwa itu milik saya, punya saya, tapi kita juga harus menjaga keluarga kita dan juga masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, kita mengingatkan semua masyarakat bahwa jangan menganggap remeh, ya, menganggap biasa-biasa atas gigitan atau cakaran anjing. Sekecil apapun luka yang disebabkan oleh anjing, ya, kita harap segera untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Mungkin tidak digigit anjing, tapi mungkin ada luka di bagian tubuh, kaki atau tangan yang mungkin terkena bekas air liur daripada anjing, itu juga sangat berbahaya, gitu, sangat berbahaya. Sehingga jangan dianggap sesuatu yang remeh. Ya, juga harus diwaspadai sehingga nanti keselamatan masyarakat kita terjaga. Ya, kita intinya kita ingin masyarakat kita semuanya berpartisipasi, mendukung sepenuhnya upaya kita untuk menanggulangi masalah rabies di Kabupaten
Kabupaten Sintang. Iya, iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada hal-hal lain mungkin dari Dinas Kesehatan yang bisa lebih memperjelas ya, dari aspek kesehatan. Demikian Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Martin Nandung, dan kita sudah kedatangan Pak Darmadi. Iya. Nah, kita udah panjang lebar tadi nih Pak ngobrol dengan Pak Martin tentang bagaimana dari segi pencegahan kalau dari sisi anjingnya. Iya. Nah, dari Dinas Kesehatan sebenarnya memang sangat perlu kita pertanyakan sebenarnya tadi bagaimana memastikan ini korbannya kemudian yang di sisi manusianya begitu. Iya. Ini untuk tidak kemudian makin bertambah nih. Benar. Tadi usaha-usaha dari Pak Martin katanya sudah memang memvaksin tuh terus-terusan nih. Ini jalan-jalan terus nih teman-teman di lapangan. Iya. Untuk memastikan anjing-anjing sudah divaksin semua. Ya. Pak, sebenarnya apa sih kemudian yang menjadi penyebab terjadinya kematian ya. Iya, itu dia. Ini tinggi sekali angkanya, Pak. Benar. Di atas 100% dari tahun lalu peningkatannya. Iya, benar. Apa sebenarnya, Pak, sebabnya? Kita mau tahu ini, Pak. Oke, jadi perlu kami sampaikan bahwa kondisi sampai saat ini ya, jadi kasus itu sudah 277 kasus dan 5 diantaranya adalah meninggal. Kenapa sampai meninggal? Ya, jadi beberapa hal keterkaitan ini tentunya masyarakat ini belum tahu upaya awal dari pencegahannya setelah digigit. Nah ini, tentunya kami berharap dari 5 penderita. 5 penderita ini yang meninggal ini rata-rata dia sudah terlambat membawa pasien ke pelayanan kesehatan. Ada yang sudah 1 bulan baru dibawa. Ada yang ya minimal saya hitung tuh 3 hari paling cepat dibawa ke puskesmas. Nah itu. Jadi disitulah tentunya pertama yang tadi tidak dicuci dan gigitannya itu pada resiko tinggi ya, misalnya di muka, ada di tangan, itu kan dekat dengan saraf otak kan. Nah itu. Dari situlah yang menyebabkan kematian. Jadi saat digigit tidak secepatnya dicuci dan tidak mendapatkan VAR dan SAR. Nah ini yang menyebabkan terjadinya kematian cepat. Jadi kalau mengingat dari 5 kasus ini, ada 4 kasus yang anjingnya benar-benar positif, tapi cepat dilakukan VAR dan SAR, sekarang masih selamat. Alhamdulillah belum. Ya belum lah, kita kan namanya karena masa inkubasinya 2 minggu sampai 2 tahun, yang rata-rata 1 bulan sampai 3 bulan, tentunya kita harus pantau terus. Jadi kejadian atau dari 4 kasus ini yang telah digigit anjing yang positif. Nah ini. Artinya ada 4 kasus iya, anjingnya positif rabies, menggigit manusia, iya, dan sampai sekarang minimal nih efeknya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Iya. Walaupun itu masih dalam pantauannya teman-teman. Iya, dalam pantauan terus, kita pantau terus kasus itu. Iya. Artinya memungkinkan ada peluang lah, walaupun sudah digigit anjing rabies, ini masih ada peluang kok untuk selamat manusianya gitu. Iya, benar sekali. Iya. Asal penanganannya benar-benar. Penanganannya benar-benar. Yang pertama yang jelas kami berharap kepada masyarakat ya tadi itu melakukan pencucian. Kurang dari 12 jam itu harus dicuci sesuai SOP, yaitu 15 menit dengan air mengalir pakai sabun. Gosok terus. Pokoknya sampai 15 menit. Pak, golden periodnya Pak untuk penanganannya berapa lama? Harus misalnya ini bahwa tadi 3 hari saja penanganannya baru ditangani, itu udah terlambat. Iya. Golden period untuk menangani gigitan anjing dan kemudian harus langsung dibersihkan itu berapa lama? Untuk pencucian gold period itu ya masa paling bagus adalah kurang dari 12 jam. Harus dicuci benar-benar. Iya. Ini sudah terbukti kematian di NTT dan di Bali ini 0. Jadi sangat-sangat mendukung ini untuk terjadinya, jangan sampai gigitan ini terjadi sampai ke rabies. Nah itu. Iya. Terus berikutnya, kalau bisa secepatnya bawa ke pelayanan kesehatan untuk dapatkan VAR dan SAR. Iya. Ini kalau SAR ini kan karena stok di kesehatan juga sangat minim, tentunya melakukan ini apabila resiko tinggi, yang gigitan ini resiko tinggi. Nah ini pada kepala ataupun
yang benar anjingnya positif lah itu harus benar-benar dilakukan untuk SAR-nya. Oke. Ya itu yang kemudian harus dilakukan ya. Iya. Golden period. Artinya sebenarnya kalau orang-orang dewasa begitu digigit anjing tuh harusnya bisa langsung ditangani lah ya. Iya, bisa. Bisa langsung membersihkan diri harusnya. Iya, kecepatan itulah yang harus kami mohon kepada masyarakat itu bisa demikian. Iya. Nah mungkin ini kalau yang butuh 12 jam maksimal 12 jam nih mungkin kalau kena anaknya dan baru ketahuan sama orang tuanya misalnya. Enggak demikian, Bang. Bagaimana? Maksudnya kalau sudah dicuci, ini bisa dilakukan cepat untuk VAR-nya. Bisa maksudnya tertunda hari berikutnya juga tidak masalah gitu. Kalau kan Sintang tuh kondisi tahulah kan, infrastruktur agak susah itu. Terus terang kami dari Dinas Kesehatan untuk stok vaksin itu semua puskesmas sudah ada. Sudah ada semua. Cuma VAR-nya yang sangat SAR-nya yang sangat kecil. Kami punya 3 yang ada di dinas 2 lah. 1 di rumah sakit, 2 di dinas. Ini untuk persiapan kalau ada gigitan yang benar-benar sangat memerlukan itu ya, dengan kondisi yang resiko tinggi tadi. Terus kami juga memang dari daerah juga nggak mampu beli VAR-nya dan SAR-nya. Jadi kami permintaan ke provinsi provinsi. Jadi kondisi saat ini di kabupaten masih ada 70 vial dan 3 SAR. Nah, jadi kita untuk kesiapan itu yang jelas di puskesmas sudah siap semua. Kalau ada gigitan segera mungkin untuk diberikan VAR dan SAR ini segera dikirim ke puskesmas. Oke. Artinya sebenarnya sudah sesiap itu kita sebenarnya ya untuk menangani ini. Tapi ya itu tadi harapannya tidak nambah lagi ini korbannya. Iya benar. Jadi kami ya berharap memang karena lintas sektor ini dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan ini memang harapannya memang kalau anjing ini menggigit tapi tidak mengandung virus ya sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi kadang masyarakat tuh menganggap seperti biasa. Jadi anjing ini yang gigit tuh masih tidak bermasalah gitu, tidak mengandung virus lah. Iya. Ya itu tadi yang saya obrolkan dengan Pak Martin hampir 1 jam tuh Pak Darmadi. Dan usaha-usaha dari Dinas Pertanian dan Peternakan sebenarnya kita juga melihat bagaimana teman-teman vaksinator tuh turun terus ke lapangan. Kita bisa melihat itulah. Tetapi juga tidak kalah pentingnya bahwa korbannya masih ada nih, dan bahkan tinggi sekali, masih KLB juga statusnya. Nah itu yang masyarakat ingin tahu apa kemudian usaha-usaha dari pemerintah lewat Dinas Pertanian dan Perkebunan, lewat Dinas Kesehatan untuk memastikan tidak lagi bertambah korbannya. Setidaknya kita dapat gambaran, Pak. Apa yang kemudian gambaran sekarang seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah korban ini, dan artinya sekarang kesadaran masyarakatnya saja lah ya yang kemudian kita tuntut juga sebenarnya. Iya, benar. Artinya tidak cuma dari pemerintah yang kemudian melakukan pencegahan, tapi masyarakatnya sendiri juga tidak membantu masyarakat untuk itu, ya agak susah juga itu, Pak. Benar sekali, Om. Ya. Dan setidaknya kita dapat gambaran di aspirasi pagi hari ini bahwa usaha-usaha dari teman-teman Dinas Kesehatan juga sudah cukup maksimal. Sudah maksimal. Kapanpun ada kasus siap turun dan segala macamnya. Puskesmas sudah disiagakan semua. Sudah siaga semua. Iya, sudah siaga semua, dan teman-teman dari vaksinator juga jalan terus juga. Artinya usaha-usaha menuju untuk mengeliminir rabies di Sintang kita sudah bisa lihat itu. Ya semoga sekali lagi kesadaran masyarakat lagi yang kita tuntut untuk juga bisa sama-sama berbahu-membahu. Untuk berpartisipasi aktif ya. Oke. Kita di ujung kebersamaan, Pak. Jadi sudah pukul 9 kurang sedikit lagi nih. Terima kasih sudah hadir di sini. Tadi Pak Martin Nandung bagus sekali pesan-pesannya kepada masyarakat juga. Ini memang lagi-lagi ya kita sebagai masyarakat yang memang harus saling jaga, saling membagi informasi yang baik, yang benar tentang penyakit ini dan bahayanya. Pak Narmadi, terima kasih informasinya walaupun singkat tetapi cukup bernas. Ya, terima kasih juga, sama-sama. Saya terlambat ada masalah diri. Oke, tidak apa-apa Pak Narmadi, dan terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio kami.
Pak Martin dan Pak Darmadi. Sama. Semoga lain kali kita bisa ngobrolkan hal lain lagi, bukan masalah pencegahan rabies lagi nih, Pak Martin. Banyak sekali isu yang bisa diangkat di Dinas Pertanian dan Perkebunan sebenarnya, tapi sekarang karena memang lagi rabiesnya masih memang harus perlu konsentrasi yang cukup tinggi juga dan sosialisasi terus menerus terhadap bahaya ini, jadi memang agak sering kita angkat masalah ini. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, sukses untuk penanganan rabies di Sintang. Dan Amin. dan akhir kata saya Dian Ben Yuda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Demikian tadi telah kita ikuti Aspirasi Pagi. Aspirasi Pagi hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Programa 1 RRI Sintang.